Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tentang kebaikannya dalam hal kita harus saling memberikan manfaat. Al-Nas anfa'u lin-nas. Sebaik-baik manusia itu adalah memberikan manfaat terhadap orang lain. Subhanallah. Kita niat bangun tidur, keluar dari rumah, niat supaya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nanti Allah akan memberikan kita manfaat yang terbaik yang tidak ada bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa di hari Sabtu berkah ini. Kebetulan ini ada di Birmaru dan didatangi seorang saya punya teman SD dan saya bersyukur, dan ini apa sebenarnya iri dengan kepribadian saudara ini. Saya punya kawan bersama saya punya om. Nah, ini dari Desa Bakuli ini pagi-pagi sudah berkunjung di rumah. Tapi bagaimana Pak Ustadz di hari ini? Tadi dari mana semua Tadi kami kegiatan di hari ini tadi? ada kegiatan majelis subuh di masjid Al-Mujahidin Birmah, ada kegiatan. Ya. Jadi kami ini ada kegiatan Al-Wafa bi Ahdila Sulawesi Tengah. Jadi tempatnya ini tempat di Kabupaten Sigin. Iya. Kami mengambil tempat di Birmah. Iya. Ini ada kegiatan yang dihadiri dari beberapa kabupaten, Tanjung Una, Banggai, Parigimotong, Pak Haji dari Poso. Jadi kami ada kegiatan ini sampai hari Senin. Sampai hari Senin insya Allah. Kegiatan kami. Jadi mudah-mudahan ke depan dakwah ini selalu berjalan. Dan saya pesan, dakwah itu bukan cuma tugasnya ustadz atau ulama. Iya. Tapi dakwah itu tugasnya kita semua. Amin ya Allah. Dengan cara kita bagaimana kita berdakwah. Yang berdakwah dengan cara berdagang, dengan dia berdakwah dengan cara HP, Iya. dia berdagang dengan lisan, atau ceramah. Berdakwah ini artinya mengajak kebaikan. Yang tadinya lupa menjadi ingat. Betul. Itu tujuan dakwah. Yang dia tadi lupa, dia semakin ingat karena kita ini butuh nasihat. Kalau kita tidak dikasih nasihat, dunia ini melahirkan kita. Siapa saja, baik nasihat dari anak-anak, orang jahat, orang tidak terima. Iya. Karena orang kalau tidak menerima nasihat sombong. Betul. Iya, orang kalau sombong tidak bakalan mencium bau surga, tidak bakalan masuk surga. Orang sombong ini ada dua kriteria. Kalau kita mengenal orang sombong ini ada dua. Yang pertama, orang sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Iya. Ada orang nasihat dia kebaikan, tak usah berdengar, urusmu. Ini orang yang sombong, tidak mau menerima kebenaran. Maksudnya terima saja, mau kau makan atau tidak. Iya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sombong itu wagom tunas. Iya. Meremehkan atau merendahkan orang lain. Dia menganggap dia yang paling bagus, dia yang paling alim, dia yang paling benar. Jangan. Bahkan kita kalau bisa anggap diri kita paling hina, paling rendah, paling buruk. Kita menganggap diri kita, jangan kita menganggap bahwa manusia paling bagus, paling ini, itu sombong. Jadi tidak ada gunanya kalau seperti itu. Sama dengan iblis, dia menganggap dia lebih bagus daripada manusia ketika manusia ini diciptakan Allah Subhanahu. Padahal iblis sudah di surga, dikasih keluar. Bagaimana kita sombong belum pernah masuk surga? Betul. Jadi harapan kami dua kita pegang, kita terima setiap nasihat dari siapapun. Kemudian jangan menganggap diri kita ini lebih baik dibandingkan orang lain. Kita ini tercipta dari tanah. Tanah itu tempatnya di mana? Di bawah. Nah, kalau kita bersifat seperti tanah itu sifatnya kalau kita beri makin memberi. Contoh, kita berikan 1 biji coklat, kita tanam berapa coklat atas untuk kita. Begitulah manusia. Iya. Kalau kita tanamkan kebaikan sama orang lain, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, inilah hikmah pagi, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Marilah kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Iya. Tolong menolong dalam hal agama. Baik dia tolong menolong dengan uangnya, dengan dananya, dengan materinya, dengan kekuatannya, atau dengan pikiran, atau dengan kehadirannya.
dan ta'awanu al ismi wal udwan, dan jangan terlalu menolong dalam hal keburuk, jangan ditolong orang mulut. Pokoknya selalu mengajak kebaikan. Kebaikan kepada Itu. orang lain. Selalu kebaikan saja disampaikan. Tiap hari, tiap hari, tiap Jangan hari. bosan. Jangan bosan Karena dengan kita kebaikan. watawasau bil haqqi, saling menasihati tentang Kebaikan. Kalau dia berbuat itu bukan misalnya kita lagi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga Allah bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya saya tidak akan bisa merubah suatu kaum atau dirinya sebelum dirinya mau merubah sendiri. Biar kita sekarang mau berdosa-dosa Betul, Pak. kalau dia tidak mau berubah, Tidak berubah. Betul. Cukup kita nasihat saja besok. Sehat, sholat. Besok. Nanti kalau dia terima nasihat kita lama-kelamaan nanti Allah lupa. Bukan Allah tidak bisa bantu, Allah bisa. Cuma Allah lihat bagaimana dia itu apakah mendapat hidayah atau tidak. Atau tidak. Hidayah ini mesti dijemput tuh. Iya, harus kita jemput. Jangan. Itu seperti rezeki. Kan itu ada rezeki. Ini rezeki. Iya. Kita Tiba-tiba. berusaha bagaimana rezeki itu masuk di dalam mulut. Iya. Dan contohnya, ini Betul. kalau bisa bikin begini mulutku, tidak bakalan masuk rezeki dalam mulut. Betul. Mesti saya usaha ambil tangan, minum, Iya. ini usaha. Nikmat kan? Nikmat. Syukur. Disyukuri. Mensyukuri setiap apa yang ada. Makanan itu semua ini punya orang itu enak. Kalau di desa langsung ada orang makan ayam, makan daging. Di sini cuma tempe tahu. Tapi di sini maunya tuh saya bukan aku makan ini, saya makan itu. Tapi mau makan ini. Sehingga ini dianggap rendah. Betul. Tapi ini alhamdulillah betul tempe. Kenikmatan makan. Menikmati. Makan itu. Iya. Dilandasi dengan rasa syukur apa yang diberikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur Allah tambahkan. Nah, kalau Allah tambahkan tidak ada yang bisa Tidak bisa, Pak. Tidak bisa Tidak ada orang yang bisa menghalangi. menghalangi Tidak ada apapun dia. apapun dia. Kalau Allah kehendaki, Kalau Allah kehendaki. hanya hidup kita ini kita korbankan untuk agama. Untuk Inna agama. sholati wa nusuki Wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Kita akan kembali ke sana. Ya. Kembali. Alhamdulillah, Pak. Tapi ini Pak Ustadz, saya berterima kasih sudah datang pagi-pagi nih. Lewat rezeki juga, lewat apa? Hati yang sejuk di pagi hari ini, di hari Sabtu. Itu. Tentunya mungkin untuk apa? Menyambung di 2024 tahun baru. Semoga coba mungkin bisa didoakan buat Kakak Zul di sini. Dan 2024 ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Ya, perlindungan. Pertama perlindungan iman dan Islam. Amin. Karena Tuhan nikmat ini maha. Nah, Ya, kemudian diberikan oleh Allah keberkahan rezeki. keberkahan Kalau rezeki. keberkahan rezeki sedikit bertambah kebaikan. Iya. Nah, bertambah manfaat. Nah, dan semoga juga di 2024 ini kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan Manfaat sebanyak mungkin. kepada keluarga, terutama kepada Tetangga. kepada bersama teman kerja dengan di luar. Mudah-mudahan 2024 ini disihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan ini selalu taat kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Penyampaian dari Pak Ustadz. Thank you ini Pak Ustadz. Jaga sholat pokoknya intinya. Subhanallah. Ya hari ini kita lagi di sini bersama sebenarnya kawan-kawan ini di rumah di Kabupaten Sigi Birmaru. Oke, mungkin itu. Jadi satu sampai kepada tuan rumah kami bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Orang kalau pagi orang sibuk kadang tidur dia. Gitu, Tapi ini saya sambut dengan pokoknya seluas-luas rumah di sini dengan kedatangan Ustadz, saya itu sangat bersyukur sekali bersama Ustadz Vandriaga. Oke, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau sudah punya uang puluh Pak Allah. Boleh begitu, guys. Tapi ingat juga setelah itu
biarlah kita kelihatan di mata manusia, oh begal, tapi hati ini kita Hati tahu ini. saya ini Iya. sama Allah juga. Sama Mungkin saya ini kau lihat anak-anak muda yang kau lihat tidak punya iman, tapi tidak kau tahu. Penampilanku aku semua, tapi kau tidak tahu. Jadi jangan prasangka buruk sama orang dan jangan menganggap dirimu baik. Saya bilang Betul. kau lebih baik anak geng itu. Saya lebih paham sama orang. minum Iya, itu. kau tidak tahu. Iya. Padahal ada sesuatu kebaikan yang dia bawa. Jangan. Mungkin dari siapapun toh. Jangan dianggap remeh orang Jangan anggap remeh. Jadi Kau apa? minum, Setiap hidup ini yang bilang kau sesuatu minum. hal yang Artinya kita itu lihat buruk kebaikan yang itu dianggap ada remeh. Iya. yang lebih baik dari kita. Jangan dianggap remeh. Itu kadang mata ini palsu ini. Yang Palsu. asli itu mata hati. Hati. Kita lihat dia orangnya peminum apa-apa kita lihat sepintas saja. Padahal Kau tidak tahu dia 5 tidak waktu. dia lihat mungkin 5 waktu atau 24 jam kau selalu jaga. memberikan Iya. sesuatu hal yang baik kan. 24 kau itu 24 jam kau jaga dia. Itulah kau jaga 24 jam. Begitu mungkin dia lari sebentar, kau tidak tahu dia lari itu apa. Apa? Iya. Betul. Jadi jangan kita. Aduh, itu rezeki yang paling rendah itu adalah uang. Kemudian di atasnya, Di atasnya sehat, kemudian ketenangan. ketenangan. Cari ketenangan dengan ini. Orang sebanyak bagaimanapun dia punya doi, tapi kalau nikmat yang itu sudah Jadi tidak Becak Allah itu Ketenangan. dia uang, biar banyak uang tapi bisa ketenangan daging tidak lagi, ada. tidak makan yang Betul. manis karena gula tuh. tidak kayak yang Tinte bilang tadi, pergi pantas pergi sudah pergi ini makanya cuma di mata saja bilang, enak betul orang itu lah. Di villa enak, belum tentu kan? Iya, Padahal belum orang itu tentu. cuma bekas tenang, Allah tidak kasih Mungkin tenang. bakal tenang Iya. hati, Tapi Allah cari ketenangan. yang kasih ketenangan ini bukan caramu. Iya. Bukan namanya itu, Allah yang kasih. Allah bilang rahasianya apa? Dengan mengingat saya. Sholat. Sholat itu. Bagus sama orang harta sama dengan kita makan. Hah? Iya. Ente kalau makan, yuk, makan. Banyak ente makan. Masuk terus ente punya rezeki juga. Iya, betul. Ente habis makan itu rasa keluar tidak? Rasa keluar tidak? Rasa keluar. Ente mau tahan? Tidak bisa, Pak. Jangan keluar, tahan terus. Pakai penyakit tidak? Penyakit. Begitu sudah harta masuk. Kalau banyak masuk, pas keluar juga supaya. Ah, itu sudah. Kan? Iya. Ente berani masuk terus. Jangan masuk pas keluar. Ditahan terus. Akhirnya sakit perut. Apa? Jadi kalau masuk dirasa-rasa sudah ada sedikit, Sudah ada sedikit nggak sabar kalau di jalan. Rezeki dari rezeki. Jadi kayak kita keluar sedikit, padahal tidak sebanding yang masuk dengan keluar itu. Oh, banyak sama makan 3 piring masuk, kenapa keluar cuma sedikit? Begitu sudah. Jadi kalau keluar sedikit, longgar lagi, bosol lagi, Bosol lagi. enak lagi masuknya kan? Iya. Begitu sudah. Begitulah hidupnya. Begitu lagi. Perlu saya sampaikan bahwa milik itu beda dengan rezeki. Kalau milik belum tentu kita punya. Kita miliki kan. Belum tentu kita punya. Belum tentu kita punya kalau milik. Tapi kalau rezeki Rezeki sudah tentu itu. kita punya dan Pasti. sudah tentu milik. Milik. Ini rezeki apa yang itu nikmat yang rendah, dua, kemudian kesehatan, kemudian ketenangan yang kita semua. Bagaimana supaya dapat tenang? Allah dikitulah tasma'inus qulub. Dengan mengingat Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan sudah ada tandingan. Ya. Jadi memanggil mengingat Allah, sholat yang Allah perintahkan. Sholat 5 waktu saja dijaga, tapi waktu yang lain 5 waktu saja dijaga. Jangan kita terlalu 5 waktu sebentar. Berapa lama? 15 menit. Kalau kita pikir mana lebih banyak waktu kau pakai Iya. urusan dunia, Dunia berapa jam sama? jangan terlalu lalai juga. Ingat juga, jangan terlalu istilahnya, ya terlalu cuek. Kita ini hidupnya itu tujuannya kita bukan itu. Jangan mencari sesuatu yang bukan dibawa mati, tapi carilah sesuatu yang dibawa mati. Atau jangan mati-matian mencari sesuatu yang bukan dibawa mati, Betul. tapi mati-matianlah mencari sesuatu yang dibawa mati. Iya. Orang sekarang mati-matian mencari yang tidak dibawa mati sampai lupa sholat. Betul. Padahal yang dia cari itu tidak dibawa mati itu. Iya. Baru yang dia cari Allah punya. Kau tidak mau ikut perintahnya Allah, bagaimana ente mau masuk di jalurnya?
Luar biasa ya. Dan rezeki yang paling gandengan setelah uang, kesehatan, ketenangan, anak yang soleh. Untuk satu rumah tangga ada ya Allah. anak yang soleh itu Amin. berarti maksudnya anak yang baik. Anak yang Dia- baik. Iya, anak yang baik. Bukan berarti dia mesti personal bapak Iya. anak yang baik. Mesti satu keluarga ada satu yang soleh. Amin ya Allah. Kalau bagaimana kalau semuanya? Mesti ada yang Wih, satu itu. Yang satu itu nanti menjadi penolong keluarga. Iya. Ada orang kurang punya uang banyak. Dia bilang, Ustaz, ini anak punya anak. Saya mau mati orang ada. Anak punya uang ini. Kasih jadi alim anak punya anak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kasih jadi aliman ini anak punya uang Ustaz, satu tas. Kasih jadi yang penting kasih jadi alim anak punya anak. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dia butuh proses itu. Butuh proses. Dari anak-anak kecil kita ajar itu. Nah, sejak apa kita mendidik anak yang baik? Sejak usia kecilnya. Iya. Dibiasakan. Karena sama dengan pohon. Ini anak kecil dibawa ayahnya main di taman. Setelah di taman, dia ketemu sama pohon yang bengkok. Dia bilang, ayah, kesini dulu ayah. Ada apa anakku? Coba kita kasih lurus pohon yang bengkok ini. Tuh ayahnya bilang, ini pohon sudah besar. Sulit Iya. untuk diluruskan. Sulit untuk diluruskan. Kalau masih kecil masih bisa kita luruskan. Begitu perumpamaan. Perumpamaan. Jadi, bukan tidak bisa. Iya. Sulit. Tapi Lama mesti tuh. proses. Lama. dulu. Iya. Dia bilang, Harus tidak- butuh tidak proses. bisa. Tidak bisa. Nah, ini awalan bapak. Tidak bisa. Dia bilang, yang penting anakku jadi orang bahagia dan dulu tidak tambah seperti ini. Kayak tadi hadis saja sudah, innallaha la yughayyiru ma biqawm. Innallaha la yughayyiru ma biqawm. Kalau dia sudah tidak dia kalau tidak merubah. Kalau hatinya anak itu ngobrol, biar ente punya ayah bilang. Kan ada pertanyaan tadi masjid seperti itu. Nah, baca pertanyaan tadi. Ini dijawab tadi sama pimpinan. Get ready for the countdown.